ada HP untuk senter, kemudian ada gelas, kemudian ada lilin, ada air, ada kaca, dan yang terakhir ada karton yang sudah disobekkan untuk celah cahayanya, penggaris, serta kertas. Sifat cahaya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir menentukan fokus lensa cembung. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Untuk cara kerjanya, yang pertama susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar pada berikut ini. Yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian, yang ketiga, gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datar dan besar sudut pantul tersebut. Kelima, letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geser di depan cermin datar. Keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaan datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Yang pertama, susunlah alat seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulannya adalah cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya, cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, dan maya atau semu. Yang pertama, susunlah alat seperti gambar pada berikut ini. Yang kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Yang kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Yang keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Kemudian, ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Untuk
kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Yang pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca yang berisi air. Yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air tersebut. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya, kemudian ukur besar sudut datang dan bias tersebut. Adapun kesimpulan pada percobaan pembiasan cahaya ini, yaitu pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Yang pertama, susunlah letak lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Kemudian, ukurlah jarak benda es dan jarak bayangan dengan es dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Kesimpulannya adalah cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul lensa cembung yang bersifat konvergen pada lensa cembung. Sifat bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu semua bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap badannya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bedanya. Berikut adalah alat dan bahannya. Pada saat permukaan CD disinari dengan senter, pemantulan cahaya akan membentuk pelangi pada dinding peristiwa tersebut yang dinamakan dengan peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit sehingga gelombang cahaya tampak melebar. Pada tepi celah difraksi dapat diamati pada celah tunggal maupun pada fisik peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah ini menurunkan warna pelangi yang disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dari dua gelombang cahaya yang datang bersama pada suatu tempat. Jika kedua gelombang tersebut bersifat koheren atau frekuensi dapat bekerjasama serta bedanya tetap, maka akan menghasilkan pola yang teratur. Bisa kita lihat pada video tersebut, CD disenteri dengan sinar cahaya akan memantulkan perpaduan warna. Untuk cara kerja pada percobaan ini, yaitu masukkan CD ke dalam air, kemudian hindari menggunakan sensor, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar atau tabel kertas. Maka peristiwa tersebut dinamakan dengan dispersi. Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi bentuk warna akibat perbedaan titik bias masing-masing warna cahaya. Bisa kita lihat di sini, setelah kita sinari di dalam mangkok akan memantulkan perpaduan warna cahaya. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama menentukan jarak titik api atau F lensa cembung, yang kedua menentukan kekuatan lensa cembung atau P, yang terakhir yaitu menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Kesimpulannya adalah percobaan lensa cembung dan cermin cekung, kekuatan lensa cembung, kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya.
Jika jarak fokus lensa besar, maka kekuatan lensanya kecil. Sedangkan jika jarak fokusnya kecil, maka kekuatan lensanya akan besar.